Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Surahno. Saya ucapkan selamat belajar kimia lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elektrolisis. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, keimanan, dan juga nikmat sehat dan sempat. Kemudian kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan itu membukakan pikiran kita agar bisa dimudahkan untuk memahami ilmunya Allah atau ayat-ayat Allah. Baik, akan saya mulai. Pertemuan kali ini indikatornya ataupun tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui prinsip reaksi dari elektrolisis, kemudian bisa mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan persoalan reaksi elektrolisis baik yang berupa larutan ataupun lelehan. Teman-teman sekalian, elektrolisis adalah merupakan suatu proses yang mana proses itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Dari gambar ini terlihat bahwa ada sumber arus listrik DC searah, kemudian dihubungkan dengan suatu elektroda terdiri dari katoda, ini katoda dan anoda. Nah, di sini karena fokusnya adalah sumber arus listrik, maka di sini sumber arus listrik yang berkutub negatif, maka dia mempunyai kutub negatif. Yang dihubungkan dengan kutub positif, maka dia menjadi kutub positif. Maka disinilah terjadi anoda dan katoda. Ada katoda, ada anoda, tergantung dari kutub mana dia mendapatkan atau disambungkan dengan sumber arus DC tersebut. Baiklah, kita akan bahas komponen-komponennya, komponen-komponen dari elektrolisis. Komponennya. Jadi di situ ada elektroda dan elektrolit. Nih, saya tulis elektrolit dan juga elektroda. Nah, elektrolit di sini, elektrolit bisa berupa larutan. Artinya larutan itu ada pelarutnya. Larutan ada pelarutnya. Biasanya disimbolkan dengan aqueous atau aki. Singkatannya aki, bacanya aqueous, singkatan dari aqueous. Artinya di sini ada airnya. Ada airnya. Kemudian yang kedua adalah lelehan. Yang namanya lelehan itu benda padat dicairkan. Karena dicairkan maka biasanya ditulisnya liquid. Lambangnya L, liquid. Nah, di sini tidak ada air, tanpa air. Di sini tidak ada air, tanpa air. Kemudian untuk elektroda ini dibagi menjadi dua. Ada yang inet
yang inet. Artinya kalau inet itu dia tidak gampang bereaksi, tidak mudah bereaksi. Di sini ada 3, PT, kemudian C, kemudian AU. Nah, triknya supaya ingat ini adalah putus cinta AU, PT, C, AU. Kemudian yang kedua itu kalau non inet, berarti selain yang di atas. Nah, selain dari PT, C, dan AU. Selain PT, C, dan AU, putus cinta AU. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Sewaktu nanti kita mencari reaksi yang terjadi yang mana, maka kita harus pertimbangkan ini. Apakah dia elektrodanya inet atau non inet? Apakah dia larutan atau lelehan? Nah, di situ kalau ada larutan berarti ada airnya, kalau lelehan tanpa air. Nah, untuk memudahkan maka kita harus mengenal prinsip dasarnya ataupun persaingan itu akan dimenangkan yang mana. Nah, ini adalah deret volta ini yang dipakai untuk acuan. Mana yang nanti akan mudah mengalami reduksi. Nah, ini adalah deret volta. Cara menghafalkannya adalah ini. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alamana ada air zaman Fir'aun, sedih cocok Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, sambal bibis cukup hangus agak pahit au. Saya ulangi. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alamana ada air zaman Fir'aun, sedih cocok Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, sambal bibis cukup hangus agak pahit au. Nah, seperti ini. Kemudian triknya ataupun yang dipakai untuk pedoman, maka ini dijadikan karena di sini adalah golongan 1A, maka ini ditulis 1A. 1A. Di sini ada 2A. 2A. 1A, ini 2A, kemudian ada AL, ada MN, ada H2O, ada H2O di sini. Kemudian setelah H2O ada H. Nah, prinsipnya di sini semakin ke kanan E0 selnya potensial elektrodanya semakin besar. Di sini E0-nya semakin besar. Nah, maka semakin mudah direduksi. Semakin mudah direduksi. Nah, maka untuk persaingan reduksi yang kita pegang adalah kalau ada golongan 1A, 2A, AL, MN, H2O, H, maka semakin ke kanan nanti semakin mudah untuk direduksi. Nanti bersaing. Oh, di situ ada 1A, ada 2A, maka kalah dengan air. Oh, di situ ada MN, bersaing dengan H, maka menang H-nya, begitu. Jadi ini dipakai acuan persaingan mana yang mengalami reduksi terlebih dahulu. Nah, demikian. Kemudian prinsip yang terjadi pada katoda anoda ini triknya atau supaya lebih gampang mengingatnya, maka pakai prinsip gini atau triknya ini trik ini ada elektroda
ada katoda, ada anoda. Nah, prinsipnya katoda nanti kutubnya adalah negatif, anoda positif. Maka ini di anoda katoda, di katoda selalu terjadi reduksi. Kemudian di anoda terjadi oksidasi. Nah, ini saya hapus dulu nih. Ini terjadi reduksi, ini oksidasi. Nah, cara ngafalinya ini adalah konsonan, ini konsonan. Ini adalah vokal, ini adalah vokal. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Nanti ada hubungan yang lain juga antara reduksi dengan H2O, oksidasi dengan H2O. Maka ini pakai prinsip KNA, KNEP ya. KNEP. Nah, KNEP. Kemudian KNEP ini prinsipnya adalah ini adalah katoda. Kalau ini saya bedakan pulpennya. Ini saya kasih warna merah ya. Ini adalah katoda. Ini negatif. Kemudian ini adalah anoda. Ini positif. Demikian. Ya. Jadi nanti pada elektrolisis yang kita pegang adalah KNEP elek. Nah, KNEP elek. Jadi elek artinya adalah elektrolisis. Jadi di sini saya tulis elek. KNEP elek. Prinsip dari yang harus kita ingat. Ya. Saya lanjutkan. Reaksi elektrolisis nanti terjadi di antara katoda dan anoda seperti ini. Maka ada minimal 4 dengan 3, katoda dulu atau anoda dulu juga sama saja. Nah, pada anoda terjadi oksidasi. Karena anoda itu kutubnya positif, maka yang menuju anoda adalah ion-ion negatif atau kation. Di antaranya adalah yang pertama dari halogen FClBrI. Nah, golongan halogen FClBrI. Nanti akan terjadi halogennya menjadi H2. Kemudian kalau ada anion oksi ini namanya asam-asam oksi, maka akan airnya yang teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi, nah yang naik mana? Nah, yang turun mana? Nah, seperti ini. Nanti kita bahas khusus untuk H2O. Jadi kalau ada halogen, kalau teroksidasi dari min, maka akan naik menjadi H2 gitu ya, atau Cl2, Br2, F2, I2 dan seterusnya. Kalau dia berupa anion OH, maka ada OH, maka dia akan teroksidasi. Teroksidasinya ini ada OH, maka yang bisa naik itu adalah yang O-nya. Kalau H udah nggak bisa naik, maka akan menjadi O2. O2 di sini harus disetarakan dengan air. Nah, seperti itu. Kemudian
Kalau dia elektrodanya itu non inet, elektrodanya itu non inet, selain yang inet, maksudnya selain PT, C dan AU, maka dia akan teroksidasi. Nah, seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pada anoda. Pada katoda, kutub negatif, yang menuju negatif adalah yang positif. Apa yang positif? Kation-kation yang positif. Di antaranya adalah yang depan. Kalau misalkan ada elektrolisis NaCl berarti Na-nya yang kation. Kalau misalkan H2SO4 berarti H2-nya yang kation. Itu akan menuju katoda. Nanti akan bersaing. Di situ kalau larutan berarti bersaing dengan air. Kalau non larutan atau hanya lelehannya maka tidak ada air, maka dia akan berasal dari lelehan tersebut, gitu ya. Oke. Demikian. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kation ini, kalau dia ada H+, maka dia akan direduksi menjadi H2. Ingat, H+ bisanya direduksi menjadi H2 karena H+ itu sudah tertinggi, nggak bisa naik lagi. Kemudian kalau golongan 1A, 2A, 3A, Al dan Mn, maka yang terjadi reaksi adalah H2O. Nah, H2O kalau terjadi reduksi artinya adalah turun, maka O dan H yang turun apakah H-nya atau O-nya? Nah, H-nya plus bisa turun, O-nya naik. Jadi karena di sini reduksi berarti yang bisa H-nya. H turun dari plus menjadi H2, dari plus 1 menjadi 0, maka turun. Nah, nanti ada hafalan kalau dia itu katoda reduksi berarti dia basa. Kalau dia anoda oksidasi maka dia asam. Nah, ditambahnya H+. Kalau di sini OH minus karena di sini basa. Maksudnya untuk jembatan keladinya, maksudnya untuk memudahkan kita. Kemudian kalau dia yang bermuatan positif tersebut dari komponen elektrolisis tersebut ada golongan selain golongan 1A, 2A, 3A, Mn dan Al, maka dia logam tersebut yang akan mengalami reduksi. Nah, misalkan ada Cu, ada Zn, maka dia akan mengalami reduksi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah prinsipnya tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan kita mengingat-ingat H2O terjadi oksidasi, H2O terjadi reduksi. Nah, bagaimana? Nah, gini prinsipnya. Ingat, H2O ini bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi ini adalah O, oksidasi adalah vokal, maka ini asam. Sama-sama vokal. Reduksi basa, sama-sama konsonan. Maka ini ada H+. Kalau asam nanti ditambahkan H+, kalau basa ditambahkan OH-. Nah, ini prinsipnya tadi. H2O kalau saya uraikan adalah H+ dan O2-. Maka ini yang mana yang bisa mengalami oksidasi reduksi? Maka prinsipnya kalau dia H2O, O itu min 2 itu nggak bisa turun lagi, min 2, maka bisanya naik. Maka kalau H2O yang naik, yang mengalami oksidasi adalah O2-nya, O2-. Nah, mengalami oksidasi O2 menjadi seperti ini, dari min 2 menjadi O2, dari min 2 naik menjadi 0. Nah, kemudian yang bisa mengalami reduksi apa? Adalah H. H di sini plus 1. Plus 1 bisa mengalami reduksi, turun dari plus 1 menjadi 0. Nah, seperti ini. Maka ditambahnya apa? Nah, maka kalau misalkan terjadi oksidasi, maka nulisnya adalah H2O menjadi O2, tambahnya adalah H+. Ini H+ ya. Jadi seperti itu. Nih, H+, kemudian kalau H2O menjadi H2, tambahnya adalah OH-. Nah, seperti ini. Nah, maka
saya bisa lengkapi di sini. Kalau terjadi oksidasi dari H2O mengalami oksidasi, maka saya tuliskan O2-nya dulu, O2. Kemudian di sini karena mengalami oksidasi, maka dia butuh asam. Maka saya tambahkan H+, asam. Kemudian, di sini ada 2. Maka di sini hanya ada 2, saya kalikan di sini 2. Maka di sini di sini 2, di sini 4 berarti. Kemudian berapa elektronnya? Berarti di sini adalah 4 elektron. Seperti itu. Kemudian ini adalah oksidasi, naik dari -2 menjadi 2. Kemudian kalau turun bagaimana? H2O dia akan menjadi reduksinya, maka akan menjadi H2. Ingat tadi, kalau dia reduksi sama-sama konsonan berarti basa, maka ditambahkan di sini adalah OH-. Maka di sini sudah ada 2H, di sini ada H, maka untuk menyetarakan maka menjadi 4. 2 tambah 2 menjadi 4, maka di sini angkanya 2 di sini. 2-, maka di sini ditambahkan berapa elektron? Di sini akan ditambahkan 2 elektron, seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas contoh ya. Contoh. Ini pakai yang merah aja. Contoh. Tentukan reaksi di katoda dan di anoda pada elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda PT. Elektrodanya PT berarti inet. Larutan berarti di situ ada H2O. Maka saya tuliskan di sini. Saya tuliskan dulu reaksi Na-nya terurai dulu, Na2SO4. Ini terurai menjadi Na+. Plus SO4 2-. SO4 2-. Kemudian di katoda, ingat di katoda itu kutub positif atau negatif? Kutub negatif. Maka yang ke kutub negatif adalah yang positif. Yang positif apa saja? Nih, ada SO4. Ada Na ya, ada Na. Karena Na, kemudian ada H2O, maka menurut aturan ini pada katoda persaingan antara Na dan H2O maka akan dimenangkan H2O. Maka Na-nya kalah di sini. Maka di sini yang terjadi reaksi adalah H2O. Ini terreduksi, bukan Na-nya. Na-nya enggak tereduksi, tapi H2O yang tereduksi. Maka saya tulis begini. H2O kalau tereduksi menjadi apa? Menjadi ini. Menjadi H2. Menjadi H2. Kemudian ditambah apa? Karena dia katoda konsonan, maka dia basa. Maka basa ditambahkan dengan OH-. Seperti ini. Kemudian disamakan, di sini ada 2, di sini ada 3, maka menjadi 4, yang di sini 2. Kemudian elektronnya di mana? Di sini ditambahkan 2 elektron. Seperti itu. Kemudian pada anoda di sini karena elektrodanya PT, maka dia inet, nggak bereaksi. Maka tinggal lihat yang terjadi saingan adalah yang karena di sini anoda itu bertanda positif. Yang ke positif berarti yang negatif. Negatif apa? SO4. Jadi menurut aturan kalau SO4 dia bersaing antara kalau ada SO4 asam-asam oksi, SO4, SO3, PO4
dan pokoknya asam-asam yang mengandung oksi. Nah, kenapa asam? Karena H2SO4 itu berasal dari H2SO4. Maka dia termasuk sisa asam oksi. Oksi karena ada O-nya. Nah, seperti itu. Maka dia yang teroksidasi adalah H2O-nya juga. H2O. Kan? H2O. Nah, bukan SO4-nya, tetapi H2O. Kalau teroksidasi, naik tadi yang mungkin naik adalah O-nya. Berarti di sini akan menjadi O2. Akan jadi O2. Nah, karena di sini anoda ini vokal, maka di sini saya tambahkan asam. Asam itu adalah H+. Plus kemudian disamakan, di sini ada 2, maka O-nya ada 2. Maka di sini supaya sama H2O, maka di sini akan saya tulis 2. Maaf ini salah tulis, saya hapus H2O bukan H2O2. Seperti itu. Nah, tinggal nyamakan. Di sini ada 4, maka ini saya tulis 4. Ini ada plus, maka di sini harus ditambah dengan 4 elektron minus. Nah, seperti ini. Tinggal menjumlahkan, kalau belum sama disamakan dulu. Nah, seperti itu. Ini 2. Ini 4. Maaf penulisannya salah ini ya. Jadi harusnya satunya oksidasi, satunya reduksi, berarti elektronnya di kanan dan di kiri, nanti bisa saling menghilangkan. Maka di sini harusnya ditulis bukan di kiri, tetapi ini plus, berarti 4 elektron, minusnya di sini. Dan kalikan berapa ini? Ini 4, ini 2, maka dikalikan yang di sini 1, yang di sini 2. 2 kali. Oke. Sehingga dijumlahkan menjadi ini H2O, ini kali 2 berarti 4. Ini 4 tambah 2, 6 H2O. Di sini ada, saya tulis di sini ya, 6 H2O. Kemudian terus, nah di sini 2 kali 2, 4 OH min. Kemudian ini 4H plus. Kemudian ini 2H2. Ini plus O2. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang terjadi di anoda, berarti dia melepaskan gas hidrogen. Di katoda, di anodanya melepaskan oksigen. Lanjut, soal berikutnya. Tentukan reaksi di katoda dan di anoda pada elektrolisis larutan H2PO4. Nah, larutan di garis bawahi larutan. Kemudian elektrodenya adalah C, berarti inert. Jadi tidak ikut bereaksi. Maka saya tuliskan reaksinya dulu. Ionnya apa saja? H2SO4. Dia akan terurai menjadi H+. Jumlahnya 2 plus SO4. Nah, 2 min. Maka di katoda apa? Nah, katoda kutubnya negatif, maka yang ke negatif adalah positif. Yang positif adalah H ya. H dan air, faktor air. Di sini ada air. Cuma di sini menurut aturan adalah hanya yang menang karena H berada di kanan, tereduksi, air di sebelah kiri, maka akan menang hanya, lebih gampang tereduksi hanya. Jadi di sini H plus menjadi H2. Nah, H plus, maka di sini berapa elektron? Nah, ini H2, di sini ada angka 2, maka 2 elektron. Nah, seperti itu. Kemudian anoda bagaimana? Anodanya, dia bersaingan antara, di sini ada PO4 dan juga air.
Kalau ada PO4 ada air maka dimenangkan airnya. Maka H2O dia akan terjadi seperti ini. Akan terjadi oksidasi. Yang naik berarti yang bisa naik adalah O-nya. O dari min menjadi 0. Min 2 menjadi 0, maka naik. Karena dia anoda, maka asam, maka ditambahkan H+. Plus di sini 2, di sini 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harus dikalikan. Ini 2 elektron. 2 elektron. Di sini 4 elektron, maka di sini kali 2. Nah, maka penjumlahnya bagaimana penjumlahannya? Nah, di anoda dan katoda dijumlahkan akan menjadi ini H+. H+ ini saling menghilangkan ya, di kanan dan di kiri, elektronnya juga, berarti yang ada tinggal 2H2O. Kemudian menjadi ini H2 plus O2. H2 plus O2. Nah, demikian. Lanjut. Nomor 3. Tentukan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan NaCl. Ingat, larutan berarti ada air. Elektrodanya AU, berarti dia inert. Saya tuliskan dulu reaksi peruraian NaCl. NaCl itu menjadi Na plus dan Cl minus. Nah, kemudian di katoda terjadi apa? Nah, katoda kutubnya adalah negatif. Maka yang positif yang mana? Adalah Na. Ada H2O, persaingannya menang mana? Nah, kalau ada golongan 1A, 2A, Al, Mn, nah, di sebelah kanan H2O, maka H2O di sini akan lebih menang karena dia posisinya di kanan, lebih kanan dibanding dengan Na. H2O dia akan tereduksi. Kalau tereduksi berarti dia akan turun. Yang turun itu O-nya atau H-nya? Hanya plus menjadi H2. Jadi bukan O-nya. Kalau O dari min menjadi 0. Nah, ini reduksi, turun dari H+ menjadi H2. Katoda berarti dia konsonan, berarti dia basa. Berarti ditambahkannya adalah OH min. Tambahnya berapa? Nah, di sini tinggal 2. Nah, di sini angka 2 hanya 4. Di sini minus, berarti tambah elektron negatifnya di sini. Jumlahnya berapa? 2. Nah, seperti ini. Kemudian di anoda. Anoda kutub positif. Yang ke positif adalah negatif. Negatif ini ada Cl. Ada H2O, maka yang menang adalah Cl-nya. Tadi kalau ada halida, maka dia akan teroksidasi. Teroksidasi artinya naik bilangan oksidasinya. Jadi dari Cl- itu dia akan menjadi naik menjadi Cl2. Karena ini ada angka 2, maka ini ditaruh angka 2. Elektronnya di sini min, maka di sini harus ditaruh 2 elektron negatif. Nah, seperti itu. Karena ini 2, di sini 2, maka sudah sama, nggak perlu dikalikan lagi. Tidak perlu dikalikan lagi. Nah, maka tinggal jumlah saja. H2O, ini ada Cl. Nah, di sini saya tulis 2H2O plus 2Cl min. Nah, menjadi 2OH minus plus H2 plus Cl2. Nah, demikian. Nomor 4. Tentukan reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis lelehan. Ingat ya, di sini soalnya adalah lelehan. Lelehan berarti tidak ada air. Kemudian elektrodanya Zn. Nah, berarti nanti Zn-nya bersaing juga dengan larutannya. Nah, seperti itu. Nah, saya uraikan dulu. Karena lelehan,
K2SO4. SO4, maka dia akan menjadi K plus jumlahnya 2 plus SO4 2 min, seperti itu. Di katoda kutub negatif. Kutub negatif berarti yang positif, yang mendekat dia. Yang positif yang mana? Adalah K. Nah, katodanya K. Tadi persaingan antara kegolongan 1 dengan 2. Nah, itu kalau ada air maka dia akan dimenangkan airnya. Karena ini tidak ada air, karena hanya lelehan saja, maka dia akan terjadi reaksi reduksi. Akan menjadi tereduksi, jadi plus menjadi turun. Nah, jadi bloknya turun. Jadi dari K plus menjadi K saja. Nah, seperti itu. Elektronnya berarti kanan atau kiri? Ini plus, ini 0. Maka di sini supaya sama, maka di sini plus 1 elektron. Oke. Kemudian di anoda. Anoda itu kutub positif. Yang positif apa saja? Negatif ini, SO4. Nih, SO4. Kemudian ada elektrodanya. Nah, elektroda antara SO4. Nah, itu biasanya kalau terjadi oksidasi, maka akan terjadi persaingan antara SO4 dan juga Zn-nya. Tetapi aturannya, aturan mainnya, kalau ada elektroda yang tidak inet, maka dia akan teroksidasi duluan. Jadi dia akan menang duluan dibanding dengan SO4. Jadi seperti itu. Maka di sini bukan SO4-nya, bukan H2O-nya, tetapi yang bereaksi adalah elektrodanya dari Zn-nya. Jadi Zn di sini, Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+. Maka elektronnya di mana? Yang plus. Ini 2 elektron min. Nah, maka ini harus dikalikan. Ini kali, ini karena 1, ini harus kali 2. Ya, ini kali 1. Maka ini akan menjadi reaksinya nanti dijumlahkan. Akan menjadi 2K plus Zn menjadi K, jumlahnya 2 karena ini dikalikan 2, terus plus Zn2+. Nah, ya, demikian ini teman-teman sekalian, kita bisa simak yang bisa saya berikan seperti ini. Mohon nanti kalau teman-teman kalian latihan, kalau nggak bisa dikomunikasikan dengan saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.